memang yang saya inginkan. Tetapi jangan berhenti pada keraguan. Ya, itu yang selalu saya katakan. Jangan berhenti pada keraguan. Karena setiap penelitian yang bagus memang harus bermula dari keraguan. Jadi apa yang disebut dengan hermeneutic of suspicion. Jadi harus ada kecurigaan. Ini gimana kok bisa begitu? Harus ada. Kalau nggak ada kecurigaan, tidak akan muncul pertanyaan. Jadi semua pertanyaan itu kan ada keraguan, ada kecurigaan. Dan jika ragu memunculkan pertanyaan, maka pertanyaan adalah satu jalan untuk mencari jawaban. Ya, jadi bertanya adalah mencari jawaban, dan mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Jadi ragu itu adalah fondasi dari proses panjang untuk mencari kebenaran. Ragu menjadikan orang bertanya, bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Jadi penting, dan ini mazhabnya Imam Ghazali. Kalau Anda baca, jadi tashkik itu adalah metodenya Al-Ghazali. Al-Ghazali menemukan kebenaran spiritual itu bermula dari tashkik, keraguan. Dia meragukan segalanya, termasuk ketika dia menjadi filosof, meragukan apakah filsafat itu mengatakannya pada kebenaran. Maka kemudian dari berbagai keraguan itu dia menemukan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Jadi tidak apa-apa. Maka saya senang dengan Anda itu ya tidak kurang mendobrak gitu dibanding anak-anak muda yang masih mahasiswa gitu. Itu ya, anak-anak muda ini jangan kehilangan semangat untuk mempertanyakan. Ya, kita ini, Prof. Ahmad pasti lebih muda deh. Kita ini yang sudah tua maksudnya. Kita berharap umur kita yang tua, pikiran kita tetap muda. Iya, saya ini seperti ada terus, gitu, muda terus pikirannya, walaupun umur nggak bisa dihalangi. Maka saya senang betul Mas dengan pertanyaan Anda itu, karena itu mudah mendobrak itu. Dan Anda ingat dulu waktu Cak Nur itu mengembangkan ide pembaharuan, persis kata Cak Nur, yang hilang dari umat Islam ini psychological striking force, kekuatan pendobrak itu yang hilang, kekuatan mempertanyakan hilang. Maka saya senang sekali dengan Anda punya daya untuk mendobrak, untuk mempertanyakan. Nah, kalau Anda tanya apa agenda saya, itu sebenarnya saya ingin membantu teman-teman reopening our mind, yang membuka kembali. Saya sering kali ditegur gitu, jangan-jangan Anda ini kebablasan, ya kan? Lah, kita ini belum apa-apa sudah takut. Ya kan? Karena ada orang bilang saya jangan terlalu banyak menggunakan akal, ntar kamu kebablasan. Nah, kita belum menggunakan akal kok sudah takut. Iya kan? Akal memang punya keterbatasan. Ya. Tetapi kita tidak tahu di mana batas akal. Karena kita tahu, gunakan akal kita. Jangan belum apa kita menyadari penuh keterbatasan. Gunakan semaksimal mungkin. Kalau kita sudah sampai pada limitnya, baru kita berhenti. Jadi ada perbedaan antara limitation, keterbatasan, dan limit. Ya, limit itu batas. Limitation itu keterbatasan. Akal kita itu punya keterbatasan, tapi kita tahu batasnya. Paham? Ya kan? Jadi mari kita gunakan akal kita itu semaksimal mungkin. Karena kita memang sebetulnya tidak tahu batasnya itu di mana. Nah, pertanyaan, sudah lewat ya. Pertanyaan kedua Mas Solehin ya, Mas Ahmad, tentang surat Al-Alaq. Apakah ini memori kolektif? Ini juga luar biasa ini. Saya senang pertanyaan seperti ini ya, mempersoalkan. Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini juga membuka sumber keilahian Al-Quran gitu ya. Saya tidak tahu, tapi saya suka tidak perlu saya jawab pun, saya sudah merasakan kegundahan Anda itu.
Ya, jangan-jangan. Nah, gitu kan? Saya nggak ingin lanjutkan. Jangan-jangan. Masih muda deh, masih bisa bertobat nanti. Masih muda udah kafir ya. Nanti kalau saya bertobat, sekarang sudah musim ini, orang ketika muda liberal setelah tua tobat. Ya, itu orang sudah berhenti baca. Anda masih muda. Lakukan senakal-nakalnya. Nakal nggak apa-apa, masih muda. Nah, kalau saya dengan Prof. Abadi sudah harus hati-hati. Ya. Jadi lanjutkan Mas pikirnya itu. Jadi apakah ini memori kolektif masyarakat Arab itu? Tapi masalahnya kan kata perintah dalam Al-Quran. Beda dengan Al-Fatihah, nah, itu kan doa biasa. Ya kan? Kayak kita baca berdoa gitu. Apakah ini sebenarnya doa saja kemudian dianggap sebagai firman Allah? Dikit-dikit lah, dikit. Nah, yang terakhir ya, kenapa saya milih Quran tafsir itu sebenarnya kecelakaan sejarah. Jadi dulu ketika saya masuk di Chicago itu, minat saya adalah pembaharuan Islam. Ya, tapi advisor saya itu kemudian pindah ke Harvard. Dan saya terpaksa harus memilih mengganti advisor musyrif kalau di sini ya, promotor seterusnya, menjadikan Michael Sells sebagai musyrif dan dia adalah ahli tentang bahasa Arab. Jadi sebenarnya kecelakaan sejarah. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah apapun bidang Anda, ya, mau tafsir, mau hadis, mau Quran, mau pendidikan, mau apapun. Kalau Anda tekuni, Anda kuasai, maka disiplin Anda itu akan mendatangkan kebaikan berbeda. Ya, saya menekuni tafsir, saya menjadi profesor di Amerika. Itu maksud saya. Kalau Anda menekuni, yang penting tekun. Ya, kalau Anda tekun, kerja keras, komitmen terhadap disiplin Anda, saya ingin mengatakan ini. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Anda untuk mewujudkan cita-cita. Jangan pikir, wah saya ini nggak cukup cerdas, saya ini nggak punya biaya. Lihat saya, ya. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Bapak saya petani di Madura, nggak bisa bahasa Indonesia bahkan, tidak lulus SD, yang miskin banget. Jelas saya bukan orang pintar, tapi saya takut. Saya membaca setiap hari, oke? Dan jadikan saya betul-betul yakin kalau Anda tekun, tidak menyerah, kerja keras, tidak ada yang menghalangi Anda untuk mewujudkan cita-cita. Ya. Saya tutup terima kasih Abah dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Munziri atas diskusi yang hangat di sore hari ini. Sekali lagi mari kita beri plus untuk kita semuanya. Dan sampai di